Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan pertama di semester 5 dalam mata kuliah micro teaching ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poin-poin utama yaitu course description, learning contract, RPS dan penugasan ya. Yang pertama adalah terkait dengan course description, satu gambaran mata kuliah. Jadi mata kuliah micro teaching adalah mata kuliah yang mempersiapkan teman-teman mahasiswa dibekali cara dan keterampilan untuk mengajar, menyampaikan materi dan mengelola kelas dengan baik. Jadi mata kuliah ini full sebenarnya adalah mata kuliah praktek, harusnya diselenggarakan di lab namanya micro teaching, tetapi karena masih dalam situasi pandemi maka mau tidak mau kita laksanakan dengan cara daring, tetapi inilah yang terbaik. Jadi nanti dalam mata kuliah ini teman-teman harus mempraktekkan ya, nanti akan tetap disisipi oleh teori, sedikit teori dari saya selaku pengampu mata kuliah ini, tetapi nanti banyaknya adalah porsinya di teman-teman untuk melakukan praktek ya. Jadi teman-teman mengajar di depan para mahasiswa lain, teman-temannya sendiri. Inilah namanya adalah micro teaching. Micro itu artinya kecil, jadi teaching itu berarti pembelajaran. Jadi micro ya pembelajaran kecil tapi dalam lingkup yang terbatas. Oke, kontrak belajarnya biasa ya, kita 14 kali tatap muka plus 2 untuk mid dan final test ya. Pembelajaran ini nanti dilaksanakan secara online. Yang pertama adalah menggunakan WhatsApp group untuk melakukan komunikasi yang terkait dengan persiapan pembelajaran mata kuliah atau share-share info. Terus yang kedua adalah menggunakan LMS, itu yang utama. Jadi WhatsApp hanya untuk komunikasi, sedangkan yang utama adalah menggunakan LMS, Learning Management System. Sedangkan untuk yang Google Classroom itu nanti kita sebagai suplementari saja. Jadi silahkan yang teman-teman belum yang join nanti diminta untuk join. Selama pembelajaran nanti teman-teman saya minta untuk memakai baju putih, atasan putih ya. Jadi nanti ketika suatu saat saya meminta dana live teaching ya, menggunakan aplikasi Jitsu untuk di LMS atau menggunakan Google Meet di Google Classroom, nanti memakai hitam, memakai baju putih bawahan hitam ketika nanti teman-teman praktek harus memvideokan. Oke, seperti biasa mahasiswa boleh izin di kelas saya 4 kali, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS ya. Terus untuk teknisnya, jadi teknis penugasannya, jadi di RPS saya sudah bagi ke dalam beberapa subtopik, dan pada pertemuan kali ini tuh kita akan membahas hanya di tataran tujuan dan fungsi micro teaching ya. Pertemuan besok sudah mulai tentang keterampilan mengajar, yaitu membuka dan menutup, dan pertemuan selanjutnya nanti akan ada penugasan. Jadi penugasannya adalah nanti teman-teman merekam pembelajaran. Jadi merekam pembelajaran, dianggap saja di depan teman-teman ada peserta didik dan teman-teman mengajar di depan peserta didik walaupun posisinya ada di rumah, tetapi itu adalah sebagai bentuk evaluasi masukan yang nanti bisa saya berikan pada teman-teman mahasiswa. Oke, jadi yang di slide-nya yang di PPT sudah, teman-teman bisa membuka materi saya yang ada di Word, di LMS, nanti bisa di-download dan dibuka ya. Oke, saya akan mencoba mengawali materinya dengan kompetensi seorang guru ya. Jadi sebagai amanah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, ada 4 kompetensi seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. 4 kompetensi ini harus dimiliki oleh semua guru. Profesional terkait dengan kinerjanya di sekolah, pengetahuan dan sebagainya. Kompetensi pedagogik terkait dengan cara mengajar, menyampaikan pembelajaran, mengevaluasi dan sebagainya. Kompetensi sosial, bagaimana menjaga hubungan guru sama guru dengan murid. Yang kompetensi kepribadian berkaitan dengan etika atau akhlak seorang guru, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. 4 kompetensi harus dimiliki oleh seorang guru.
Tetapi sebelum memperoleh 4 kompetensi itu, teman-teman harus startnya adalah belajar bagaimana cara untuk mengajar. Belajar cara mana untuk mengajar, ya, itu teman-teman dapatkan nanti di mata kuliah micro teaching. Jadi micro teaching terdiri dari dua kata, micro dan teaching. Yang lawannya micro adalah macro. Jadi kalau micro itu skalanya kecil, ya, kalau macro skalanya luas. Jadi makanya kita bicara adalah micro teaching karena skalanya kecil. Indikatornya apa? Yaitu nanti ngajarnya bukan di kelas sesungguhnya, tetapi ada di lab harusnya. Peserta didiknya bukan peserta didik sebenarnya, tetapi peserta didiknya adalah teman-teman mahasiswa. Tapi karena ini daring, ya anggap saja di depan teman-teman nanti ketika ngajar ada mahasiswa di depannya, atau ada peserta didik. Micro teaching itu sebenarnya merupakan satu bentuk pembinaan kompetensi guru, ya. Jadi agar nanti ketika teman-teman lulus dari Unisnu Jepara, dari PBI, siap, ya, untuk menjadi seorang guru. Jadi ini dibina dulu, ya, baik dari sisi mental maupun dari sisi non akademisnya. Jadi terkait dengan sisi mental, misalnya pinter, ya, tetapi ketika berdiri di depan orang banyak ternyata grogi, ngajarnya keringetan, ya, lupa semua nanti yang mau diajarkan. Nah, itu di micro teaching nanti akan dipelajari seperti itu. Micro teaching itu menjadi di dalam mata kuliah kita itu totalnya ada 2 SKS dan menjadi mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah KKL dan mata kuliah PPL. Jadi micro teaching itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari calon guru untuk mempersiapkan diri dalam rangka untuk mengajar di depan kelas. Makanya, ya, di dalam micro teaching nanti teman-teman akan mempelajari tentang keterampilan membuka, menutup, keterampilan menyampaikan materi, keterampilan mengelola kegiatan, keterampilan untuk menggunakan media, dan keterampilan untuk yang melakukan penilaian baik langsung maupun tidak langsung, dan keterampilan untuk memberikan penguatan, ya, terkait dengan materi yang sudah disampaikan, ya. Jadi ini penting. Pak, apakah cuma hanya membuka dan menutup itu kan mudah? Loh, itu enggak, itu, ya. Bila tidak diketahui oleh seorang pendidik yang baik, yang tahu akan teoritisnya, akan susah nanti, ya. Setelah salam nanti langsung ngajar materi, enggak. Padahal setelah salam itu harus ada runtutannya, ya, yang terkait dengan kegiatan persepsi. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan kedua. Jadi micro teaching, beberapa ahli mengatakan bahwa micro teaching itu akan menjembatani gap, ya, menjembatani gap antara peserta, antara mahasiswa dengan dunia nyata, ya. Sebenarnya itu ada micro teaching di sana di tengah-tengah, biar mahasiswa siap, mempunyai kesiapan mental maupun akademis untuk menjadi seorang guru, ya. Berdasarkan hasil penelitian yang lain itu ada beberapa indikator untuk mengukur keterampilan mengajar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya, ya. Nanti itu ada keterampilan memberikan penguatan, teman-teman akan sampaikan bagaimana cara menguatkan materi, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka menutup, membimbing diskusi dalam kelompok kecil, mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Itu adalah bagian dari micro teaching yang akan teman-teman pelajari nanti di mata kuliah saya ini. Tujuannya micro teaching itu apa? Jelas. Yang pertama adalah micro teaching nanti tujuan pertama adalah akan melatih, bisa teman-teman buka di dalam Word yang sudah saya kirim, bisa dibaca itu. Saya akan garis besarnya saja. Jadi tujuan utamanya adalah melatih mahasiswa untuk terampil membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi write what you do and do what you write. Jadi tulis apa yang kamu lakukan itu penting. Jadi membuat RPP, and do what you write, dan lakukan apa yang kamu tulis, ya. Setelah itu melatih mahasiswa untuk mempunyai keterampilan dasar, ya, mengajar, ya. Jadi intinya, ya, mempersiapkan mata kuliah kita ini, intinya mempersiapkan mahasiswa mentalnya untuk berani. Sasarannya siapa mata kuliah ini? Ya mahasiswa itu, ya, kalian semua itu sasarannya, teman-teman itu, ya, itu sasarannya. Nah, jadi endingnya nanti setiap kali pertemuan nanti akan teman-teman harus mempraktekkan ngajar. Misalnya di pertemuan kedua adalah keterampilan membuka menutup, nanti teman-teman merekam diri bagaimana untuk menyampaikan mengajar dalam sesi membuka dan menutup itu bagaimana, nanti direkam sendiri, ya. Nanti bentuk penugasannya nanti saya minta diupload ke dalam YouTube misalnya.
Nanti saya cuma diberi share linknya saja sehingga ketika membukanya itu akan enak ya. Jadi